Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date. Berikan info terkini hanya untuk Anda. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, tanggal 8 April 2021 di Kabupaten Musirawas akan mengadakan pemilihan Kades serentak. Lalu untuk di Kecamatan Sukakarya, sosok seperti apa yang dicari oleh masyarakat? Lalu untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang Sukakarya mencari pemimpin pada Pilkades 8 April 2021. Dan telah hadir bersama kita semua dua orang narasumber spesial. Yang pertama ada Bapak Deddy Busro, Sarjana Manajemen. Beliau merupakan Ketua Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu. Halo, Mas aja ya kali ya. Mas Deddy, apa kabar? Baik ya, selamat datang di Up to Date. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Muharor, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Ketua Forum Kades Sukakarya. Halo, kita juga pakai Mas ini. Ya. Mas Muharor, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Terima kasih sudah hadir di Up to Date kali ini. Selamat datang. Sama-sama. Baiklah pemirsa Silampari TV, langsung saja kita berbincang dengan dua orang narasumber kali ini untuk mengangkat tema kali ini. Baik. Wah, ini seger-seger ini ya. Karena sebentar lagi sekitar 1 bulan setengah ya. Kita akan mengadakan Pilkades begitu untuk di Sukakarya. Baik, kita akan membahas tentang Sukakarya dan juga Pilkades. Tapi terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan ke pemirsa barusan bahwa Mas Deddy adalah Ketua Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu begitu. Dan Mas Muharor sebagai Ketua Forum Kades Sukakarya. Ya. Mungkin kita bisa ke Mas Deddy dulu kali ya. Jadi sebenarnya apa sih Ketua Forum Komunikasi Sukakarya itu seperti apa? Biar menjadi informasi buat pemirsa gitu. Ya, langsung saja. Jadi kita Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu ini pertama kita bentuk di 2020 ini Mas. Oke. Sekitaran bulan 6. Ini forum ini sebagai wadah berhimpun masyarakat dan juga sebagai kalau di Pilkades ini kita sebagai civil society, sebagai lembaga independen dan juga yang tentunya juga kita bersinergis dengan panitia, dengan masyarakat agar terciptanya demokrasi kepemimpinan yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di Sukakarya tentunya. Jadi melalui forum ini kita menghimpun anak-anak muda juga yang tentu di kedepan harinya juga setiap visi misi kepala desa yang akan calon hari ini kita titipkan juga keinginan anak muda untuk berjuang di desa tersebut seperti itu. Jadi kita lebih jelasnya itu memperjuangkan generasi-generasi muda lah. Oke, jadi sebagai lembaga independennya seperti itu. Ya? Terima kasih. Oke. Berarti FK bisa disingkat dengan FKSB begitu ya? Ya. FKSB ini bisa diartikan sebagai wadah begitu ya? Ya. Wadah memberikan aspirasi begitu khususnya generasi muda yang ada di Sukakarya begitu? Betul. Oke, sejauh ini untuk FKSB sendiri sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan tidak? Aspirasi dari generasi muda khususnya yang ada di Sukakarya sudah tertampung belum sih di situ? Iya, jadi kalau kita lihat deretan perjalanan FKSB kemarin kita bersama masyarakat kita memperjuangkan hak masyarakat. Kemarin kita ada aksi melawan PT Pertamina kemarin dan alhamdulillah hasilnya memang belum terlihat, tapi kita terus menggelorakan perjuangan bersama generasi-generasi muda dan bersama masyarakat. Dan juga Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu juga berkomitmen bersama masyarakat untuk terus berjuang pro rakyat lah seperti itu. Apalagi di Pilkades ini kita selaku forum juga harus menunjukkan independensi kita untuk terus memberikan aura-aura positif, aspirasi-aspirasi calon juga kita sampaikan kepada pihak panitia agar terciptanya demokrasi yang damai seperti itu di tingkat desa. Betul, terutama nanti mendekati Pilkades begitu ya. Ya. Untuk sejauh ini kalau berbicara tentang FKBS begitu, Mas Deddy tadi bilang FKBS dibentuk sekitar bulan 6 begitu ya, Juni 2020 begitu. Ya. Lalu dan juga Mas Deddy juga berbicara tentang memperjuangkan nih, bisa dikatakan hak-haknya masyarakat yang ada di Sukakarya begitu. Sejauh ini apakah ada yang diperjuangkan
oleh FKBS untuk segala sesuatu yang untuk pro rakyat nih begitu. Apalagi di Pilkades ya. Di Pilkades atau ya khususnya untuk Pilkades begitu ya. Ya, Sudah jadi ada diperjuangkan belum? Kalau kita ada komitmen penting sebenarnya kepada seluruh pengurus di FKSB ini, yang pertama sekali kita tanamkan yaitu bagaimana di saat berjuang itu yang kita tanamkan yaitu apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Apalagi di Pilkades ini masyarakat ingin menghasilkan pemimpin yang baik lah dikatakan masyarakat. Tapi FKSB mulai memfilterisasi apa yang menjadi keinginan masyarakat, menjadi tempat menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi kita juga mulai melakukan sebuah survei secara massal kepada masyarakat, bagaimana melihat objek pandang masyarakat terhadap pemimpin yang sekarang ingin mencalonkan diri di setiap desa di Kecamatan Sukakarya. Jadi FKSB fasilitasi itu dalam artian kita tampilkan apa yang masyarakat inginkan. Kita lihatkan apa yang masyarakat inginkan agar tercipta karakter kepemimpinan yang kuat di setiap desa. Oke, khususnya untuk Kecamatan Sukakarya, kita sudah membuat survei begitu ya. Iya. Kira-kira sosok seperti apa sih yang dicari oleh masyarakat Sukakarya untuk Pilkades ke depan? Ya, kita Sukakarya mungkin sudah cukuplah dengan keterpurukan. Begitu Kita ya? butuh pemimpin yang bisa meneladani. Kita tidak perlu pemimpin yang hanya sekedar citra semu, kewibawaan yang dibuat-buat, ataupun produk komunikasi politik yang hari ini cuman menarik simpati masyarakat. Betul, fake profile Iya, gitu ya. kita ingin pemimpin-pemimpin yang hari ini apa yang ia katakan itu juga yang akan dia perbuat. Berarti harus sinkron begitu Iya. ya, apa yang dikatakan dengan perbuatan begitu Iya. ya. Aksinya juga harus sinkron begitu. Betul, Oke Mas iya. Didin, masih banyak yang kita bisa bahas tentang FKSB begitu ya. Tapi kita ke Mas Muharrar dulu nih. Ya. Mas Muharrar sebagai Ketua Forum Kades Sukakarya begitu. Ya, betul. Fungsi dari Forum Kades Sukakarya sendiri apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di Forum Kepala Desa Kecamatan Sukakarya, dan kebetulan juga saya fungsionaris atau pengurus di Abdesi Kabupaten Musirawas, Wakil Ketua 1, dan kita di Forum Kades Kecamatan Sukakarya itu mengkoordinir serta mengakomodir seluruh keinginan teman-teman kepala desa yang apabila ada kendala dalam hal pengajuan ataupun ada miskomunikasi dengan lembaga-lembaga independen maupun swadaya masyarakat, kita menjadi fasilitasi antara teman-teman sehingga tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum ataupun hal lain yang berdampak kepada teman-teman kepala desa yang ada di Kecamatan Sukakarya. Saya kira itu yang pokok inti. Pokok inti dari tugas Dari kita tugas ya, dari, forum. Forum Kades Sukakarya. Ya. begitu. Nah, untuk Mas Muharrar sendiri, ruang lingkupnya untuk Kecamatan Sukakarya Sukakarya, begitu ya. Sejauh ini apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dari Forum Kades Sukakarya, atau masih ada hal-hal yang sepertinya PR kita nih masih banyak nih untuk terutama untuk kemajuan Sukakarya begitu. Sampai dengan saat ini alhamdulillah kita terus, kebetulan di Kecamatan Sukakarya dalam kurun waktu 6 tahun ini ada 2 teman kita kepala desa yang berurusan dengan penegak hukum. Yang pertama di tahun 2016 Kepala Desa Ciptodadi 2, cuman kita terus mendampingi, toh bukan kita pada proses hukumnya, kita mendampingi sebagai solidaritas teman-teman kepala desa, sehingga keluarga atau mereka yang sedang dirundung masalah hukum bisa terhibur sedikit. Yang kedua terakhir di tahun 2020 teman kita juga di Sukowarno terdampak dengan hukum, kita dampingi mereka walaupun kita tidak bisa dalam arti kata memberikan pengurangan hukuman ataupun membenarkan kesalahan yang telah dilakukan teman-teman kepala desa tersebut, namun kita terus melakukan pendampingan itu yang kita lakukan, dan tugas-tugas itu terus kita lakukan sampai dengan nanti ada teman-teman yang baru ini
Ini kan di 8 April nanti ada Pilkades. Pilkades gitu ya. Dan kebetulan di Sukakarya itu ada 5 desa yang melaksanakan Pilkades dan jumlah calonnya pada saat ini kurang lebih 18. Hanya ada 1 desa, Ciptodadi 1 yang memiliki 6 kandidat. Begitu. Yang tentunya ada seleksinya nanti. Nah itu kita dari Forum Kepala Desa akan mendampingi baik itu hal yang berkaitan dengan materi yang akan dilakukan seleksi tersebut maupun pendampingan terhadap teman-teman yang nantinya kebetulan tidak lolos dalam seleksi tersebut. Itu yang pertama. Oke, ini menarik sekali tentang seleksi Kades begitu ya. Sementara Pilkades sendiri ada di 8 April begitu ya, 1,5 bulan lagi begitu, sudah sangat mepet sekali begitu. Nah, tapi dari Forum Kades Sukakarya sendiri nih, Mas Muharrar, tahapan dari seleksi calon kandidat untuk menjadi Kades itu sudah sampai mana nih sejauh ini? Tapi mohon maaf, kita rehat sejenak baru kita kunci dulu nih pertanyaan ini, nanti kita jawab di segmen kedua begitu ya. Iya, siap. Baik pemirsa Up2Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan ke tema kali ini, yaitu Sukakarya mencari pemimpin pada Pilkades 8 April 2021. Masih bersama 2 orang narasumber spesial kita, yaitu yang pertama ada Mas Deddy Busro, Sarjana Manajemen. Beliau merupakan Ketua Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Mas Muharrar, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Ketua Forum Kades Sukakarya. Baik, Mas Muharrar, kita menjawab pertanyaan yang tertunda tadi. Ya, untuk seleksi sendiri, di mana hari ini masih bulan Februari begitu ya, di mendekati akhir Februari, tahapan untuk calon kepala desanya sendiri sudah sampai mana nih? Iya, dari informasi yang kita dapat dari panitia Pilkades di wilayah Kecamatan Sukakarya, pada saat ini baik di desa, di kecamatan itu pada tahapan verifikasi berkas bakal calon. Jadi belum calon, walaupun mereka cuma 2 atau kurang dari seleksi yang 6, itu minimal 5, itu tetap masih kita sebut bakal calon. Bakal calon, betul. Iya, baru verifikasi berkas pada saat ini. Jadi walaupun lebih sedikit calonnya, bukan berarti udah otomatis begitu ya? Belum berarti dia otomatis. Betul sekali. Dan untuk Sukakarya sendiri, ada terdiri dari berapa desa? Bisa diulangi mungkin? Iya, siap. Kecamatan Sukakarya itu ada 8 desa, yang kebetulan pada tahun ini itu 5 desa yang mengikuti Pilkades serentak di 8 April, dan 2 desa itu pemilihan pengganti antar waktu, yaitu Desa Rantau Alih dan Bangurejo yang kepala desanya itu meninggal dunia. Ya, dan saya sendiri kebetulan di Desa Yudakarya Bakti yang saat ini juga ikut di dalam kontestasi Pilkades, namun saya tidak maju dan ada 2 bakal calon yang akan maju. Itu karena saya mempertimbangkan kita nggak bisa kasih masukan kepada teman-teman kalau saya juga ikut maju ke dalamnya, karena saya sebagai ketua forum di dalamnya, sehingga saya menginginkan bahwa nantinya Pilkades di Kecamatan Sukakarya pada khususnya itu akan terjadi demokrasi yang bagus, tidak ada gesekan di antara warga dan para kandidat, sehingga saya terus mendampingi mereka. Itu yang pertama. Oke, nah tadi Mas Muharrar berbicara tentang gesekan begitu ya, yang namanya pemilu begitu ya, pemilu apapun itu pasti biasa sering terjadi gesekan-gesekan gitu. Kalau untuk di Kecamatan Sukakarya sendiri, apakah terjadi gesekan-gesekan yang seperti adanya begitu? Oh, atau pasti. Adem ayam gitu? Pasti. Yang namanya gesekan Pilkades itu demokrasi yang paling bergengsi, saya pikir. Kalau kita Pilpres, Pilgub, Pilbub maupun Pileg, itu saya pikir demokrasinya ya demokrasi, tapi gengsinya itu berkurang. Betul. Kalau Pilkades, kalah Pilkades itu sangat terpuruk. Ketika orang pilihan bupati kalah pilihan bupati, mereka masih enjoy aja. Pilpres kalah Pilpres, Pileg, pilihan gubernur enjoy. Tapi Pilkades
bahkan seluruh upaya, seluruh daya, seluruh kekuatan itu diupayakan untuk memenangkan yang namanya Pilkades. Karena gengsinya cukup tinggi Pilkades. Berarti bisa dikatakan atmosfer yang terjadi, Iya. gesekan-gesekannya lebih terjadi di Pilkades begitu Iya. ya. Karena apa? Apalagi kita tahu informasi di Kabupaten Musirawas itu ada salah satu desa yang mantan anggota DPR 2 periode Oke. masih mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu kan artinya gengsinya cukup tinggi. Betul. Harga diri. Harga gitu ya. diri. Iya. Oke, jadi memang sudah terjadi gesekan begitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau untuk terjadi gesekan sendiri sudah terjadi sejak berapa lama sejauh pantauan kita ini? Untuk di Kalau Sukakari? pada saat ini mungkin belum begitu besar lah gesekan itu. Biasanya itu menjelang setelah ditetapkan menjadi Oh, calon betul. dan sudah mendapat nomor urut. Sudah itu pasti udah ya. pasti gesekan Oke. itu lebih berat lagi. Sekarang masih adem-adem dulu Masih tapi udah adem-adem, terjadi ya. iya. Karena masyarakat juga sudah bakal tahu nih Iya. siapa yang mencalonkan begitu. Baik, Mas Muharraf, kita kembali ke Mas Dedi. Kita berbicara tentang Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu begitu ya. Apa sih yang menjadi target dari FKSB sejauh ini untuk Pilkades 8 April mendatang? Ya, jadi sama seperti apa yang saya sampaikan awal tadi, bahwasanya Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu ini sejatinya itu bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemuda, dan bersatu teguh untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dari awal kita mendeklarasikan forum ini, salah satu yang menjadi keinginan bersama ialah bagaimana di Sukakarya ini kita mendapatkan calon-calon pemimpin yang baik. Karena kenapa? Dari sejak berdirinya mungkin Sukakarya, mungkin secara utuh yang dapat menjadi anggota dewan di kecamatan kita belum ada. Makanya dari berangkat dari rasa keinginan itulah forum membentuk dirinya untuk menjadi satu kesatuan yang kuat. Maka di dalam Pilkades ini juga kita Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu ini menegaskan kembali, mengaktualisasikan keinginannya untuk juga memfilterisasi mencari pemimpin-pemimpin yang baik. Apalagi menjelang pemilihan kepala desa ini, seperti apa yang disampaikan senior saya, Bapak Muharraf tadi sangat bergengsi sekali. Betul. Maka forum juga ambil kesempatan ambil bagian juga untuk dapat juga menaruh juga porsi-porsi pemuda di situ. Jadi kalaupun nanti ada kepentingan-kepentingan yang tidak pro rakyat, kita Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu juga ingin membuka itu menjadi sebuah kepentingan masyarakat, seperti menitipkan kepentingan pemuda di dalam setiap bakal calon. Jadi kedepannya juga pemuda itu selalu diikut sertakan, karena kalau kita bisa melihat kata-kata sejarah itu, kalau kita bangsa yang besar itu kan membutuhkan pemudanya. Kalau ini desa yang besar itu juga harus memerlukan karakter-karakter pemuda yang kuat, seperti itu. Nah, berbicara tentang pemuda Pilkades Sukakarya begitu ya. Untuk sejauh ini apakah ada bakal calon kepala desa di Kecamatan Sukakarya yang diwakili oleh generasi muda gitu? Ya, jadi ada. Dan kalau di Sukakarya ini mungkin di desa Sukarena itu ada anak-anak muda juga. Oke. Dan juga tentu kita melihat atensi semangatnya, kita tahu sendirilah anak muda yang punya atensi semangat yang besar, dan tentu kita selaku forum sangat mendukung sekali semangat-semangat dari anak-anak muda, karena dari generasi muda lah kita bisa melihat sepak terjang desa itu di masa yang akan datang. Seperti itu. Ada yang berkata tentang jam terbang. Ya. Gitu ya. Kita selalu kenal dengan istilah jam terbang gitu. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak pengalaman begitu. Ya. Dan untuk membangun desa bukan hal yang mudah. Apalagi tugas dari kepala desa adalah mengayomi masyarakat, menjadi tempat untuk masyarakat mengadu begitu. Ya. Lalu untuk sejauh pantauan kita di Kecamatan Sukakarya, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon yang diwakili oleh generasi muda gitu? Atau sejauh ini masyarakat lebih percaya
masih mempercayai orang-orang yang mungkin bisa dikatakan lebih senior begitu. Iya. Jadi kalau kita melihat yang sekarang lagi terjadi, kepala desa ini kalau selesai itu terkadang ada bagusnya, terlihat sisi bagusnya, juga terkadang terlihat juga sisi negatifnya seperti itu. Selalu ada yang seperti itu. Makanya setiap siapapun yang menjadi calon dan juga nanti akan selesai pasti juga ada berefeknya seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin kita melihatnya mungkin seperti itu, apalagi ada anak muda yang ikut berkompetisi di Pilkades ini, dan kalau dilihat sepak terjangnya mungkin agak sedikit kurang. Tapi inilah namanya generasi di tingkat desa. Kalau tidak ada anak muda yang berani mengacungkan keberaniannya, lalu kapan anak muda ini akan berani seperti itu kan? Sekarang atau kapan? Iya. Tidak sama sekali begitu. Oke, Mas Dedi, Mas Muharor, masih banyak yang perlu kita bahas tentang Pilkades di Sukakarya, tapi kita istirahat kembali ya. Iya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan informasi terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan dua orang narasumber spesial kita, yaitu yang pertama ada Mas Dedi Busro, Sarjana Manajemen. Beliau merupakan Ketua Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu, dan narasumber yang kedua yaitu ada Mas Muharor, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Ketua Forum Kades Sukakarya. Baik, Mas Muharor dan Mas Dedi, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi nggak terasa udah di segmen ketiga begitu ya. Oke, kita kembali ke Mas Muharor. Tadi sempat dibahas di segmen kedua tentang jam terbang begitu. Lalu menurut pandangan dan pantauan Mas Muharor sebagai Ketua Forum Kades, apakah sangat berpengaruh jam terbang seseorang terhadap kepercayaan masyarakat begitu? Tidak jaminan. Tidak jaminan. Saya pernah karena saya ini sudah 2 kali ikut kontestasi. Yang di dalam hal ini ketika saya pertama berlawan dengan incumbent dan senior itu saya tumbang. Dan yang kedua saya terus membangun karena saya merasa di tingkat muda kita dekati dan orang tua muda, alhamdulillah kita mendapat amanah itu untuk yang kedua. Dan jam terbang kita lihat anak-anak muda itu biasanya mereka mengendalikan ideologis dan idealisme. Dan idealisme dan ideologi di tingkat masyarakat itu belum bisa diterima. Betul sekali. Mereka mau yang realistis, mau mereka yang kerakyatan, yang nggak neko-neko, sederhana tapi nyampe gitu. Iya, kita tahu teman-teman ada sih kepala desa yang bahkan termuda masih di bawah usia 30, ya ada yang tersandung hukum walaupun bisa lolos pada akhirnya. Itu kan yang orang-orang tua kita lihat di Kabupaten Musirawas ini nggak ada yang terlibat hukum dan terjerat hukum. Kan artinya pemuda maupun orang tua itu tidak jaminan untuk bisa membangun. Dan terakhir bagi saya yang penting bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakat dan pada tataran tingkat atasnya yaitu pemerintah Kabupaten Musirawas, intinya itu saya pikir. Jadi bisa dikatakan untuk Kecamatan Sukakarya sendiri yang dicari oleh masyarakat itu adalah orang yang langsung terjun ke masyarakat begitu, yang komunikasinya bagus. Oke, selain komunikasi yang bagus, apa sih sebenarnya yang dicari oleh masyarakat Sukakarya untuk Pilkades ke depan sejauh pantauan kita? Kalau saya, pengalaman saya dan yang saya harapkan bahwa seorang pemimpin itu di tingkat desa harus bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman di masyarakat. Yang jelas aman. Ketika masyarakat ada istilah ini yang saya kutip dari Jaya Katuang ketika memimpin Singosari. Betul. Di Kediri mau merebut Singosari, ia hanya berbilang gini, berikan rasa nyaman bagi rakyatmu bisa tidur malam karena dia capek ketika siang bekerja menggarap sawah dan ladangnya. Itu sudah cukup untuk masyarakat, untuk rakyat. Dia tidak akan neko-neko ketika dia sudah nyaman tidur malam, tidur siang bisa bekerja dengan enak, malam bisa tidur nyenyak. Itu saya pikir itu pamungkas daripada seorang pemimpin. Yang bisa memberikan kenyamanan. Dan keamanan begitu ya.
Nah, kalau berbicara tentang incumbent begitu, bisa diberikan informasi untuk Kecamatan Sukakarya sendiri, apakah ada incumbent yang masih melaju atau semua calon fresh begitu? Yang bakal Incumbent ada satu di Desa Sukarena. Sukarena. Itu incumbent. Kalau ngomong incumbent di desa saya itu ada incumbent juga, tapi sebelum saya mereka, Oke. sebelum saya bahkan sebelumnya lagi itu maju juga di Pilkades pada tahun ini. Oh, jadi ada beberapa. Dan juga itu ya? tidak jaminan saya pikir. Bukan jaminan. Iya, begitu ya? bukan jaminan. Nah, kalau di Kecamatan Sukakarya yang akan melaksanakan kontestasi itu ada 5 desa begitu. Iya, 5 desa. Untuk 5 desa sendiri yang paling adem ayem nih desa mana nih? Adem ayem dan yang agak sedikit terjadi pergesekan di desa mana? Bisa sejauh pantauan kita. Kalau pantauan saya pada saat ini itu yang saya perkirakan di desa saya sendiri dan di desa Ciptodadi dan Sukarena. 3 desa itu bisa dikatakan zona-zona kuning lah. Oke, gitu ya. Itu, ya. Oke. Wow. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai Pilkades di Sukakarya, tapi waktu juga nih memisahkan kita. Nah, tapi sebelum kita berpisah nih, kita ke Mas Dedi lagi. Untuk FKBS begitu ya? FKSB. FKSB ya, mohon maaf. Anggotanya sendiri terdiri dari berapa orang? Kita ada sekitar 30 dan 30 anggota. Oke, itu untuk memantau Sukakarya. Iya. Nah, dan terjadi pergesekan, kita berbicara tentang pergesekan begitu Siap. sejauh pantauan kita, sama seperti Mas Muharor, 3 desa tadi sudah disebutkan. Nah, apakah ada terjadi bakal pergesekan lagi nih di desa yang lain gitu? Ya, selama yang kita lihat mungkin sama seperti apa yang disampaikan Mas Muharrem tadi, mungkin di 3 desa itu dapat kita lihat ini secara nyata ya, karena memang gesekan-gesekannya dalam artian gesekan ini ya masih isu-isu juga lah, isu-isu antar Karena masyarakat. mereka juga belum dapat calon yang pasti begitu. Iya, Masih karena bakal kan calon memang begitu. belum ada nomor urut seperti itu kan, tapi memang atmosfernya ini sudah terasa seperti itu. Oh, desa ini udah mulai terlihat lah dari kita pantauan kita kan seperti itu. Nah, kira-kira berbicara tentang FKSB gitu, apakah ada fungsi khusus dari FKSB untuk menjaga kondusivitas desa ini walaupun terjadi gesekan, tapi kita sebagai forum independen begitu tetap menjaga netralitas begitu? Ya, apa sama dari awal saya katakan bahwa kembali saya pertegaskan bahwa FKSB ini sebagai civil society di tengah-tengah masyarakat ini mengambil peran juga sebagai bagaimana menjadi aspirasi juga. Jadi kalaupun nanti ada gesekan di tengah-tengah masyarakat, kita selaku generasi muda, selaku kelompok dari masyarakat itu sendiri, kita membawa membawa ke arah-arah yang lebih baik. Kita berikan masukan yang religius kepada masyarakat, dan kita pastikan juga untuk Sukakarya secara bersama kita ingin terciptanya pemilihan kepala desa yang damai. Yang damai begitu. Iya. Oke, dan juga bisa memberikan edukasi juga nih ya kepada masyarakat. Betul. Dan juga menggerakkan masyarakat untuk jangan golput begitu Iya, ya. jangan golput. Mas, jadi Mas Muharrem sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi kayaknya satu episode kurang nih begitu ya. Oke, sebelum kita berpisah bisa ke Mas Muharrem yang seharusnya ya melaju juga nih untuk kontestasi begitu, tapi demi Banyak masyarakat pertimbangan, iya. menahan ego begitu Iya, ya, iya. karena selaku ketua forum Kades juga begitu. Iya. Oh, ini luar biasa ini ya, tidak mudah loh untuk menahan ego gitu ya, apalagi sudah berasa masyarakat udah percaya loh sebenarnya sama Iya. saya gitu. Nah, Mas Muharrem, untuk hal tersebut apa yang menjadi harapan Mas sendiri sebagai forum ketua Kades Sukakarya untuk pemilihan Kades serentak di 8 April mendatang? Ya, terima kasih. Yang pertama, pada saat tahapan ini saya berharap untuk seluruh rekan-rekan maupun teman-teman yang melaju atau mencalonkan diri sebagai kepala desa, jaga kondusivitas, jangan terjadi gesekan, dan mari bersama-sama kita melakukan demokrasi yang riang gembira. Yang terakhir dari saya, bahwa saya ingat kata Cak Nun, MH Ainun Najib, bahwa seorang pemimpin itu sudah tidak merasakan dirinya ada. Seluruh jiwa, raga, harta, dan seluruhnya itu diberikan kepada rakyat dan Tuhan. Itu yang sebagai pedoman saya ketika saya melakukan
dan menjadi kepala desa. Saya pikir itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Muharor tentang harapannya untuk Sukakarya. Dan Mas Dedi Busro sendiri, apa yang menjadi harapan ke depan untuk Pilkades Sukakarya? Ya, jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Krisis kepercayaan hari ini harus membawa kita kepada arah-arah yang ingin berubah, karena Sukakarya membutuhkan pemimpin yang teladan, pemimpin yang dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat, pemimpin yang dapat mengedukasi dan mengakomodir seluruh keluhan dari masyarakat. Dan kita lihat juga sekarang banyak pemuda-pemuda daerah kita yang berangkat ke perantauan, yang hari ini kita terkekang oleh perusahaan-perusahaan yang memenjarakan kita. Dan kita berharap sekali calon-calon pemimpin nanti juga dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang saat ini masyarakat kita inginkan. Apalagi di Sukakarya, terkhusus di kita di Ciptodadi, karena banyak gejolak dengan perusahaan. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin, kita harapkan dapat bersinergis membantu Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu di dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mungkin itu, Mas. Pada intinya adalah untuk kemajuan Sukakarya begitu ya, terutama masyarakatnya begitu. Baik, Mas Dedi, Mas Muharor, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk dapat berbincang di update kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, sukses untuk Pilkadesnya, dan semoga Sukakarya mendapatkan pemimpin yang sesuai yang diinginkan. Amin. Rakyat begitu. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Pemirsa Update, demikianlah update kali ini yang mengangkat tema tentang Sukakarya mencari pemimpin pada Pilkades 8 April 2021 mendatang. Bersama dua orang narasumber kita, yaitu Mas Dedi Busro, Sarjana Manajemen, beliau merupakan Ketua Forum Komunikasi Sukakarya Bersatu. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Mas Muharor, Sarjana Ekonomi, beliau merupakan Ketua Forum Kades Sukakarya. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Update pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, punya kita. Sampai jumpa.